Kata Jokowi usai resmikan kereta api pertama di Sulawesi. Oke, ketemu lagi sama Bung Rocky. Tapi Anda pasti bisa menduga kalau saya ngobrol sama Bung Rocky itu mau ngomongin apa aja, itu pasti akhirnya ke Pak Jokowi juga. Daripada kita diduga-duga orang itu, kita langsung ngomongin Pak Jokowi aja deh langsung, Bung Rocky ya. Memang kita mau ngomongin Pak Jokowi. Ini menarik pernyataan Pak Jokowi kan ini. Akhirnya kan pemerintah kita ini memutuskan untuk nambah utang baru lagi ke Cina, ke bank di Cina 8 triliun untuk kereta api cepat, ya. Dan kata Pak Jokowi, justru ini menarik justifikasi Pak Jokowi, karena kenapa kita nambah utang itu karena kita pro transportasi massal. Nah, ini menarik karena apa? Karena kita lihat loh, iya bener nih pro transportasi massal. Kenapa kemarin menterinya mau menghapus subsidi atau mempersoalkan subsidi 2 triliun untuk KRL karena alasan dipakai orang kaya? Kenapa kemudian subsidi mobil listrik, tapi Pak Jokowi di satu sisi ngomongin soal kemacetan. Terus kenapa waktu itu? Nah, kalau soal macet, pemerintah memberikan subsidi PPNBM dan mobil-mobil mewah untuk masuk ke Indonesia. Jadi kita sebenarnya bingung, ini apa sebenarnya yang terjadi soal ini, menurut. Kata Jokowi usai resmikan kereta api pertama di Sulawesi. Presiden Joko Widodo meresmikan kereta api KIA Makassar Prepare lintas Maros Garongkong hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia terlambat dan membangun transportasi umum. Padahal menurut Jokowi, transportasi publik merupakan hal yang sangat dasar untuk menghubungkan antar daerah. Jokowi pun menjelaskan akibat dari keterlambatan pembangunan infrastruktur transportasi publik tersebut. Ia menyebut saat ini semua daerah jadi mengalami kemacetan karena semua orang memiliki kendaraan pribadi untuk digunakan setiap hari. Antar kota dan kabupaten, tentu saja yang kita pilih adalah yang paling murah. Oleh sebab itu kereta api menjadi hal yang sangat dasar untuk dibangun. Pada saat saya perintah, udah kita fokus dulu, apakah di Kalimantan atau di Sulawesi, diputuskan di Sulawesi. Karena kalau tidak, semua orang nanti naik mobil pribadi, tidak ada yang mau menggunakan transportasi massal, akhirnya seperti yang sekarang kita lihat, karena keterlambatan membangun transportasi massal, baik untuk penumpang maupun untuk barang. Itu kereta cepat bukan transportasi massal, sifatnya massal, tapi dia transportasi yang eksklusif sebetulnya. Ini kan soal harga tiket aja tuh. Dan nggak ada orang Indonesia yang udah mampu untuk bolak-balik Jakarta-Bandung dengan kereta cepat dengan nilai tiket yang tinggi sekali. Tapi yang lebih penting adalah kalau kita lihat konsistensi kebijakan itu tuh. Dan kita seolah-olah mau disihir bahwa kereta cepat itu diperlukan untuk mengangkut penumpang. Padahal dalam banyak analisis itu sebetulnya akal-akalan untuk memungkinkan akses lebih cepat tiba di lokasi-lokasi strategis antara Jakarta Bandung, dan itu yang sampai sekarang belum jelas. Tuh ngapain ada kereta cepat kalau dengan mobil yang sekarang pakai jalan tol layang itu bisa ditempuh dalam 2 jam juga sampai ke Bandung. Apa bedanya tuh? Tentu ada hal yang masih disembunyikan, bahwa lokasi-lokasi strategis itu akan dijadikan mungkin persinggahan 1-2 menit lalu meluncur lagi kereta itu. Jadi infrastruktur yang dibuat Presiden Jokowi dalam soal kereta cepat itu hanya akan dimanfaatkan oleh para elit yang punya properti di sepanjang jalan itu tuh. Demikian juga yang kita bayangkan soal hutang luar negeri atau tambahan hutang 8 triliun dari Cina itu. Jadi seolah-olah kita. Kata Jokowi usai resmikan kereta api pertama di Sulawesi.
Presiden Joko Widodo meresmikan kereta api Kia Makassar Prepare lintas Maros Garongkong hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia terlambat dan membangun transportasi umum. Padahal menurut Jokowi, transportasi publik merupakan hal yang sangat dasar untuk menghubungkan antar daerah. Jokowi pun menjelaskan akibat dari keterlambatan pembangunan infrastruktur transportasi publik tersebut. Ia menyebut saat ini semua daerah jadi mengalami kemacetan karena semua orang memiliki kendaraan pribadi untuk digunakan setiap hari. Oke, ketemu lagi sama Bung Rocky. Tapi Anda pasti bisa menduga kalau saya ngobrol sama Bung Rocky itu mau ngomongin apa aja, itu pasti akhirnya ke Pak Jokowi juga. Daripada kita diduga-duga orang itu, kita langsung ngomongin Pak Jokowi aja deh langsung, Bung Rocky ya. Yang kita mau ngomongin Pak Jokowi. Ini menarik pernyataan Pak Jokowi kan ini akhirnya kan pemerintah kita ini memutuskan untuk nambah utang baru lagi ke Cina, ke bank di Cina 8 triliun untuk kereta api cepat, ya. Dan kata Pak Jokowi, justru ini menarik justifikasi Pak Jokowi karena kenapa kita nambah utang itu karena kita pro transportasi massal. Nah, ini menarik karena apa? Karena kita lihat loh, iya bener nih pro transportasi massal. Kenapa kemarin menterinya mau menghapus subsidi atau mempersoalkan subsidi 2 triliun untuk KRL karena alasan dipakai orang kaya? Kenapa kemudian subsidi mobil listrik, tapi Pak Jokowi di satu sisi ngomongin soal kemacetan? Terus kenapa waktu itu? Nah, kalau soal macet, pemerintah memberikan subsidi PPNBM dan mobil-mobil mewah untuk masuk ke Indonesia. Jadi kita sebenarnya bingung ini apa sebenarnya yang terjadi soal ini, menurut? Itu kereta cepat bukan transportasi massal, sifatnya massal, tapi dia transportasi yang eksklusif sebetulnya. Ini kan soal harga tiket aja tuh. Dan nggak ada orang Indonesia yang udah mampu untuk bolak-balik Jakarta-Bandung dengan kereta cepat dengan nilai tiket yang tinggi sekali. Tapi yang lebih penting adalah kalau kita lihat konsistensi kebijakan itu tuh, dan kita seolah-olah mau disihir bahwa kereta cepat itu diperlukan untuk mengangkut penumpang. Padahal dalam banyak analisis itu sebetulnya akal-akalan untuk memungkinkan akses lebih cepat tiba di lokasi-lokasi strategis antara Jakarta Bandung, dan itu yang sampai sekarang belum jelas tuh ngapain ada kereta cepat kalau dengan mobil yang sekarang pakai jalan tol layang itu bisa ditempuh dalam 2 jam juga sampai ke Bandung. Apa bedanya tuh? Tentu ada hal yang masih disembunyikan bahwa lokasi-lokasi strategis itu akan dijadikan mungkin persinggahan 1-2 menit lalu meluncur lagi kereta itu. Jadi infrastruktur yang dibuat Presiden Jokowi dalam soal kereta cepat itu hanya akan dimanfaatkan oleh para elit yang punya properti di sepanjang jalan itu tuh. Demikian juga yang kita bayangkan soal hutang luar negeri atau tambahan hutang 8 triliun dari Cina tuh. Jadi seolah-olah kita